Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Zahra dengan NIM 12210925512 dari kelas 5C Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang diampu oleh Bunda Dr. Yenda Puspita MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian bermain. Nah, apa sih bermain? Bermain adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan dan seringkali melibatkan interaksi sosial dan kreativitas. Nah, bermain merupakan kebutuhan mendasar bagi anak-anak di mana mereka dapat mengekspresikan diri, belajar dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Dalam konteks ini, bermain itu bukan hanya untuk sekedar hiburan, tetapi juga sarana penting untuk perkembangan kognitif dan fisik anak. Nah, selanjutnya karakteristik bermain. Yang pertama, karakteristik bermain adalah menyenangkan. Nah, bermain itu memberikan perasaan-perasaan yang positif bagi anak sehingga membuatnya merasa senang. Yang kedua, bermakna. Karena bermain pada hakikatnya adalah kegiatan memainkan berbagai pengalaman, keterampilan, dan pemahaman yang dapat dilakukan sejalan dengan apa yang telah diketahui oleh anak. Nah, yang ketiga, karakteristiknya adalah bebas. Anak itu dapat menetapkan aturan bermainnya sendiri. Yang keempat, imajinatif. Imajinatif di sini mendorong anak untuk menggunakan imajinasi mereka sendiri dan mereka menciptakan skenario sendiri. Yang kelima, terbuka. Maksud terbuka di sini adalah anak itu mempunyai jangkauan bermain yang leluasa dan tidak ada batasnya. Yang keenam, fleksibel. Nah, anak itu bebas memilih mau bermain apa dan beralih ke kegiatan bermain lainnya. Jadi, dari satu permainan ke permainan lainnya itu fleksibel. Anak itu sendiri yang menentukan. Nah, yang ketujuh, emosional. Nah, bermain itu melatih ekspresi anak, mengembangkan empati anak yang melibatkan perasaan intens seperti marah, anak itu sedang gembira, contohnya bisa dalam bermain peran. Nah, selanjutnya jenis-jenis permainan. Jenis permainan yang pertama adalah bermain aktif. Bermain aktif ini maksudnya adalah permainan yang menggunakan atau melibatkan aktivitas tubuh. Nah, contohnya bermain bola, bermain estafet, statak, bermain karet, dan juga galah panjang. Nah, yang kedua itu adalah bermain pasif. Jadi bermain pasif itu adalah permainan yang tidak melibatkan seluruh anggota tubuh, contohnya seperti membaca, menyanyi, setelah itu bermain Lego atau bermain game online. Nah, ya, selanjutnya teori bermain menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 teori. Yang pertama, menurut Herbert Spencer. Herbert mengatakan bahwa gerakan bermain itu berasal dari tangan yang berlebihan pada anak. Nah, permainan merupakan penyaluran gerakan yang berlebihan itu. Yang kedua, menurut Maria Montessori. Nah, permainan adalah latihan persiapan untuk penghidupan di masa depan. Nah, yang ketiga, menurut Stanley Hall, nah, permainan itu adalah ulangan dari cara-cara dan taraf penghidupan manusia. Nah, selanjutnya, apa itu permainan bebas? Pada tahap ini, anak itu belum terlibat langsung dalam kegiatan bermain. Ia lebih banyak mengamati dan melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang menarik perhatian anak tersebut, baik kegiatan anak lain maupun yang ada di sekitarnya. Nah, jika anak tidak menemukan hal yang dapat menarik perhatiannya, maka ia akan bermain dan menyibukkan dirinya sendiri. Misalnya dengan menyentuh bagian tubuhnya atau juga bergerak tak beraturan dan sebagainya. Nah, yang kedua, apa itu permainan sendiri? Nah, pada tahap ini, anak itu mulai bisa bermain secara aktif namun dia hanya asik pada dirinya sendiri. Ia cenderung tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Pada tahap ini, sifat egosentris itu masih dominan dalam diri anak tersebut, di mana anak itu akan memusatkan seluruh perhatian kepada dirinya sendiri. Nah, jadi anak ini belum ingin berinteraksi dengan anak-anak lain yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga, apa itu permainan mengamati? Nah, pada tahap ini, anak itu mulai sering memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya dan melihat anak-anak lain yang sedang bermain. Hal yang membedakan tahap ini dengan tahap permainan bebas tadi
adalah adanya minat anak yang lebih besar terhadap kegiatan yang sedang diamatinya. Walaupun anak itu sudah tertarik, namun ia masih belum bisa bergabung ke dalam kegiatan tersebut. Dia masih memperhatikan saja, belum bergabung. Nah, yang keempat, apa itu permainan paralel? Pada tahap ini, anak itu sudah bisa bermain secara berdampingan atau berdekatan. Namun, mereka hanya fokus pada permainan atau alat bermain mereka sendiri. Misalnya nih, ada 3 orang anak yang sedang bermain mobil-mobilan. Nah, mereka itu bermain mobil-mobilan di tempat yang sama. Namun, mereka tidak bermain bersama. Jadi hanya tempatnya saja yang sama, tapi mereka tetap fokus pada mobil-mobilan mereka sendiri. Nah, yang kelima, apa itu permainan asosiatif? Tahap ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan bermain yang dilakukan di tempat, waktu, dan jenis permainan yang sama, namun tidak terjadi bentuk kerjasama pada kegiatan anak tersebut. Interaksi yang dilakukan anak-anak itu hanya sebatas percakapan sederhana atau saling meminjam alat permainan. Misalnya nih, anak ini sedang mewarnai bersama. Interaksi yang dilakukan oleh anak tersebut hanya sebatas meminjam dan meminjamkan pensil warna dari teman sebayanya. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.